Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 20 ya, di bulan Maret 2024 guys. Dan langsung saja kita melihat bagaimana update dari global crypto market cap ya, menunjukkan adanya penurunan yang cukup lumayan ya. Hari ini turun di 8,16%, sehingga untuk total market cap ya, setelah keseluruhan berada di posisi 2,34 triliun dolar guys. Begitu juga untuk Fear and Greed Index, tampaknya tidak ada perubahan yang signifikan ya. Masih di area extreme greed, tipis banget guys di poin 83, dan kita akan lihat nanti untuk perubahan yang terjadi ya, apakah akan turun atau justru akan naik lagi dengan melihat bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri guys. Oke, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini memang mengalami penurunan ya di 1,2% guys, dan sekarang posisinya ada di 62.795 dolar ya setelah terjadi koreksi sedikit hari ini guys. Begitu juga untuk Ethereum juga mengalami penurunan ya di 1,12% guys, disusul oleh BNB ini justru mengalami kenaikan karena Bitcoin juga tampaknya ada pergerakan harga untuk naik lagi, sehingga menstimulasi ya untuk pergerakan altcoin untuk naik lagi guys, dan terlihat dari BNB ini yang naik di 3% guys, disusul oleh Cardano ya dan juga Dogecoin yang naik di 3%. Tapi di sini untuk Solana masih turun di 3%. Begitu juga untuk Avalanche juga masih turun ya di 7% guys. Dan untuk pergerakan dari altcoin cukup bervariasi ya. Ada yang merah dan ada yang hijau juga ya, karena mengingat pergerakan Bitcoin juga masih bisa dibilang belum pasti. Dan di sini cukup menarik guys untuk Arbitrum. Setelah kemarin adanya unlock token ya yang mengakibatkan penurunan Arbitrum yang cukup lumayan dalam ya, dan sekarang naiknya cukup lumayan juga, dimana para whales ini mengambil kesempatan untuk serok bawah lagi untuk token Arbitrum ini guys. Terlihat hari ini yang naik 11,4% ya, keren banget guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat perubahan yang terjadi dari perubahan harga Bitcoin, terlihat di sini untuk time frame weekly-nya guys. Seperti yang sudah kita prediksikan kemarin ya, ada kalanya untuk penurunan Bitcoin ini bisa menembus di area support sekitar 63.000 dolar, dan itu tertembus dan sempat menembus ya atau menyentuh di harga 60.500 guys, dan ini membuktikan bahwa di harga 60.000 tepat ini menjadi salah satu support yang cukup kuat yang sudah ditunggu oleh para investor ataupun para trader ya, sehingga pada di harga 60.500an ini mengalami kenaikan ya, tidak harus menyentuh harga di 60.000 tepat guys, karena biasanya untuk harga-harga yang genap ya, itu biasanya menjadi titik harga psikologis ya dari para trader ataupun para investor ya. Kita akan lihat nanti perubahan yang akan terjadi, apakah Bitcoin ini akan lanjut turun untuk mencoba retest di 56.000 dolar, atau koreksinya sudah cukup karena penurunan Bitcoin ini ya. Kalau kita lansir dari beberapa informasi yang berkembang, ini efek dari Grayscale ya yang mencairkan dananya ya. Jadi banyak para kreditor dari Grayscale yang mempunyai Bitcoin ini mencairkan datanya karena sudah mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan besar ya, dan itu cukup gede banget guys. Tapi kalau kita lihat dari volumenya memang tidak terlalu besar terlihat ya. Di sini untuk pergerakan volumenya cukup stabil. Jadi bisa diperkirakan penurunan kemarin tidak menimbulkan kepanikan di market dan hanya terjadi pada Grayscale saja ya. Tapi di institusi yang lain ataupun dari para whales smart money ini masih sangat optimis ya untuk Bitcoin ini ke depannya guys. Jadi kita akan pantau untuk beberapa hari ke depan kira-kira pergerakan Bitcoin bagaimana. Oke, kita langsung aja untuk info hari ini ya. Kita lansir dari harian CoinDesk ya. Di sini diinformasikan guys bahwa Fidelity ini menambahkan fitur staking ya pada aplikasi ETF Ethereum, dan efeknya ini mengirim Lido DAO ya dengan tokennya Lido naik 9% guys. Dan ini cukup menarik ya. Jadi raksasa manajemen uang Fidelity ingin mengizinkan ya para pedagang dana Ethereum potensial untuk mempertaruhkan beberapa asetnya menurut keterangan dari sebuah amandemen ya dengan SEC guys. Jadi menurut pernyataan pendaftaran untuk sponsor dari waktu ke waktu untuk mempertaruhkan sebagian dari aset dana melalui satu atau lebih penyedia taruhan terpercaya yang dapat mencakup afiliasi sponsor, tulis Fidelity ya dalam formulir
19B strip 4 pada hari Senin kemarin. Lido DAO ya, sebagai protokol staking yang didukung di jaringan Ethereum, ini melonjak 9% pada berita tersebut ke harga 2,64 dolar ya, sebelum turun sedikit ya. Dan Fidelity bergabung dalam perlombaan untuk meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa ETF Ethereum pada bulan November. Penerbit potensial lainnya termasuk BlackRock, ARK Invest, dan juga Grayscale. Dan para ahli saat ini melihat peluang tipis ya bahwa ETF semacam itu akan disetujui oleh SEC sebelum tenggat waktu berikutnya pada 23 Mei nanti guys. Jadi untuk prediksi ya dari James Shepard, kemungkinan untuk disetujuinya ETF Ethereum ini sekitar 85% ya yang turun, dimana sebelumnya sempat optimis ya di 95% guys. Dan kita akan lihat ya apakah fitur staking yang ditawarkan oleh Fidelity ini bisa memberikan suatu penilaian sendiri ya kepada SEC untuk mengambil keputusan dari pengajuan ETF Ethereum di bulan Mei nanti. Kita akan lihat nanti guys. Selanjutnya, kalau kita lansir ya dari harian Quartz, seperti yang kalian tahu, untuk Bitcoin memang lagi turun ya, dimana hari ini masih mempertahankan harganya di sekitar 62.000 dolar. Dan kalau kita lansir dari harian Quartz ini ya, penurunan dari Bitcoin memang tampaknya harus terjadi ya sebelum terjadinya lompatan besar atau mungkin kenaikan yang lebih tinggi lagi guys. Jadi harga Bitcoin turun menyusul penurunan ETF spot kemarin ya, di mana arus masuk bersih untuk Grayscale ini telah menurun secara signifikan dalam beberapa hari terakhir, sementara arus keluar telah mencapai rekor tertinggi guys, lebih dari 640 juta dolar ya, seperti yang saya informasikan tadi di awal. Nah, penurunan ini menyebar ke seluruh pasar kripto ya, dengan Ether yang juga ikutan turun ya, sekitar di 8%. Begitu juga untuk Solana dan beberapa altcoin yang lainnya yang terkena imbas ya dari efek ini guys. Nah, di sini meskipun mengalami penurunan ya, para ahli menyebut penurunan Bitcoin sebagai koreksi harga yang biasa terjadi di pasar kripto yang bergejolak, dan sentimen bullish untuk Bitcoin sudah lazim guys, dan menunggu sebelum terjadinya lonjakan besar. Nah, persetujuan untuk SEC khususnya untuk ETF Bitcoin spot ini telah mendukung sentimen di pasar Bitcoin dan juga kripto ya, yang diperkirakan akan terus berlanjut selama beberapa waktu, dan ditambah lagi peristiwa halving Bitcoin yang akan datang ya, di mana imbalan untuk menambang transaksi ini akan dipotong setengahnya, dan diperkirakan akan mendorong mata uang kripto teratas ini lebih tinggi ya ke level berikutnya guys. Jadi kita akan tunggu apakah benar ya untuk koreksi yang terjadi beberapa hari ini bisa dibilang sebagai ancang-ancang ya untuk Bitcoin naik lebih tinggi lagi guys. Kita akan pantau terus ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Coin Paprika guys. Diinformasikan di sini MicroStrategy justru meningkatkan kepemilikan Bitcoinnya ya dengan pembelian sekitar 623 juta dolar ya, dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar yang terjadi saat ini guys. Justru ini adalah kesempatan yang bagus untuk bisa serok bawah lagi ya. Keren banget ya nih orang ya. Jadi MicroStrategy telah meningkatkan simpanan Bitcoinnya dengan membeli 9.245 Bitcoin tambahan ya, seharga 623 juta dolar, dan ini meningkatkan total mereka menjadi 246 Bitcoin guys. Wow, banyak sekali ya. Pembelian tersebut didanai melalui surat utang konversi dan uang tunai tambahan dengan Bitcoin yang dibeli dengan harga rata-rata masing-masing di 67.382 dolar, meningkatkan nilai aset Bitcoin perusahaan menjadi di atas 7,5 miliar dolar guys. Dan kalau kita lihat untuk biaya investasi untuk rata-rata dari MicroStrategy-nya ya, ini adalah sekitar 35.160 dolar ya per Bitcoin-nya guys, dengan total lebih dari 214.000 Bitcoin. Jadi intinya kalau harga dari Bitcoin ini masih di atas 35.000 dolar, maka MicroStrategy ini masih mendapatkan keuntungan guys. Dan ini keren banget ya. Dan tentu saja ya, apa yang dilakukan oleh MicroStrategy ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap market guys. Dan dengan adanya pembelian ini tentu saja sedikit banyak juga akan men-trigger para investor yang lain ya untuk masuk ke Bitcoin lagi. Yang artinya MicroStrategy ini masih sangat bullish ya terhadap Bitcoin, sehingga dia yakin untuk pembelian berikutnya guys. Dan ini menjadi salah satu sebab kenapa hari ini Bitcoin ada sedikit koreksi lagi untuk naik guys ya. Oke, kita akan pantau terus ya untuk apa yang dilakukan oleh MicroStrategy ini guys. Karena apapun yang akan dilakukan oleh si miliarder ini ya, tentu saja ini akan menjadi salah satu tolok ukur atau bisa dibilang acuan ya dari para trader atau mungkin para investor besar untuk mengambil langkah ke depannya guys. Yang tentu saja ini akan
memberikan efek yang sangat signifikan ya terhadap pergerakan harga Bitcoin itu sendiri. Oke, kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Daily Hodl, dan ini berita atau informasi di seputar ekosistem Cardano ya. Dan sudah lama kita tidak menginformasikan tentang Cardano ini guys. Jadi stablecoin USDM yang akan segera live di mainnet Cardano ya. Dan penerbit ini mencari miner atau penambang institusional kripto yang didukung fiat guys. Jadi stablecoin baru yang didukung oleh dolar ini telah diluncurkan di mainnet Cardano yaitu USDM, di mana perusahaan keuangan Mehen ini meluncurkan stablecoin USDM selama akhir pekan kemarin dan mencatat bahwa pengguna institusional akan menghabiskan 1 atau 2 hari untuk menerima aset tersebut guys. Penerbit mengatakan bahwa stablecoin akan secara perlahan ya dan tiba secara on-chain minggu ini. Mehen mengatakan bahwa setiap USDM didukung 1:1 ya oleh dolar Amerika Serikat di bank yang berbasis di Amerika Serikat. Karena ekosistem dari Cardano ini terus berkembang, maka inisiatif seperti USDM menggarisbawahi komitmen platform terhadap inovasi dan pemberdayaan dalam skala global. Cardano dengan tokennya ADA ini diperdagangkan pada 0,6 dolar ya pada saat penulisan dan turun 4,38% dalam 24 jam terakhir. Jadi kita akan tunggu guys, kira-kira apakah USDM ini bisa men-trigger harga Cardano untuk naik? Karena sebenarnya Cardano ini blockchain yang sangat menarik sebenarnya ya. Tapi memang kalau kita lihat dari pergerakan harganya, ini sangat kecil sekali guys untuk pergerakannya, dan tidak jarang ya Cardano ini disebut sebagai stablecoin guys. Oke lah, nanti kita akan coba pantau untuk perkembangannya seperti apa. Dan kita menuju ke informasi yang terakhir ya. Dan ini bisa dianggap sebagai intermezzo aja ya, seperti yang kita lansir dari harian Crypto News, di mana Bitget Exchange ini kan seperti yang kalian tahu ya sudah meluncurkan walletnya sendiri. Ini seperti halnya Trust Wallet yang dimiliki oleh Binance Smart Chain ya, di mana Bitget Wallet ini juga akan mempunyai tokennya sendiri guys yang diberi kode BWB. Ini juga sama seperti halnya Trust Wallet yang mempunyai tokennya sendiri yaitu TWT. Dan ini cukup menarik karena sekarang lagi ngadain event guys, dimana semua bisa ikutan dalam event ini. Jadi dompet Bitget telah mengumumkan token asli ya, yaitu BWB atau BWB setelah penggalangan dana sekitar 30 juta dolar ya. Dimana poin yang kita dapatkan ya dari event ini ya telah didistribusikan sebelumnya dan dapat ditukarkan ya nanti dengan token BWB pada saat airdrop di kuartal kedua nanti guys. Nah di sini untuk poin-poin yang diberikan kepada pengguna wallet Bitget berdasarkan saldo dompet mereka dan transaksi swap serta aktivitas lainnya. Pengguna wallet Web3 lainnya termasuk MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet dan atau Phantom mungkin juga telah menerima poin berdasarkan aktivitas swap. Bitget juga menawarkan pendaftaran 50 poin untuk setiap pengguna baru yang bergabung hari ini dengan potensi lebih banyak hadiah bagi mereka yang mempertahankan saldo wallet mereka melakukan swap atau mereferensikan pengguna baru guys. Di bawah nama Bitkeep, wallet ini sebelumnya mengeluarkan poin platform BKB yang disimpan di dalam wallet cloud. Dan perusahaan juga mengizinkan poin-poin tersebut untuk ditukarkan dengan BWB ya, dengan rasio 6:10 yang sesuai dengan persediaan maksimum masing-masing di 600 juta dan 1 miliar. Peluncuran untuk token Bitget ini meniru apa yang dilakukan oleh Trust Wallet ya, yang meluncurkan token TWT setelah diakuisisi oleh Binance pada tahun 2020. Dan token ini telah menghasilkan keuntungan besar-besaran sebesar 19,5% ya, dengan wallet yang dilaporkan memiliki 80 juta pengguna guys. Untuk lebih rincinya ya, kalian bisa kunjungi ya di Telegram grup airdrop kita ya. Kita juga udah share untuk bisa mengikutinya bagaimana. Kalian cek aja di Telegram grup ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Intinya di sini guys, kalian lakukan transaksi di wallet Bitget ini, dan kalau nggak salah modalnya itu minimal 100 dolar ya untuk mendapatkan poinnya. Untuk lebih rinci kalian bisa cek di wallet Bitget itu sendiri, di situ ada. Dan kalian juga bisa mendapatkan poin hanya dengan menghold saja, setara dengan 500 dolar itu akan mendapatkan sekitar 2 poin setiap hari. Kalau untuk transaksi setara dengan 100 dolar itu akan mendapatkan sekitar 20 kalau nggak salah guys ya, 20 poin. Nah nanti setiap poinnya akan bisa ditukar ke token BWB pada kuartal kedua nanti guys. Nah ini cukup menarik ya, jadi kalian manfaatin mumpung masih
ada waktu ya, cukup lama, dan kita doakan aja semoga harga dari token BBB ini cukup lumayan sehingga jika kita mendapatkan poin yang banyak, tentu saja kita akan mendapatkan JP brutal guys. Oke, jadi untuk informasi hari ini cukup ya. Nanti kita akan update lagi, dan untuk informasi yang belum sempat kita sampaikan di sini akan kita share di Twitter. Dan untuk project-project rekomendasi yang lagi pre-sale, testnet ataupun lagi airdrop, seperti biasa guys, kita share di akun Telegram group dan Telegram channel ya. Jadi kalian gabung aja di situ untuk dapatkan opportunity ataupun kesempatan lebih baik ya daripada teman-teman yang baru gabung belakangan. Oke? So, seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.